Apa sih saluran distribusi? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan kegiatan dalam menyalurkan suatu produk, barang atau jasa dari produsen ke konsumen sehingga produk dapat tersebar luas dan produk sampai ke pelanggan dengan baik. Fungsi utama saluran distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen atau dari perusahaan kepada pelanggan. Selain itu, fungsi lain dari saluran distribusi yaitu informasi. Informasi adalah mengumpulkan informasi penting tentang konsumen dan pesaing untuk merencanakan dan membantu pertukaran. Contohnya yaitu Oreo. Oreo adalah nama dagang dari sejenis biskuit yang diproduksi oleh Nabisco. Pertama kali pada 1912 terdiri dari 2 wafer coklat dengan krim putih di tengahnya. Salah satu populer untuk memakan Oreo adalah dengan mencelupkan ke dalam susu. Oreo juga digunakan untuk bahan baku untuk makanan lain, misalnya seperti milkshake dan es krim. Yang selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi yaitu untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain sehingga memungkinkan perpindahan hak kepemilikan. Contoh dari negosiasi adalah Oreo melakukan strategi diferensiasi kemasan biskuit dengan mengeluarkan biskuit Oreo dengan ukuran 3 keping Rp1.000. Hal ini dilakukan agar Oreo bisa menembus warung-warung kecil di pelosok perkotaan dan pedesaan. Karena selama ini akibat harganya lumayan mahal, Oreo seringkali hanya ditemui di toko atau di swalayan. Yang selanjutnya ada pembayaran, yaitu adanya transaksi pembayaran produk kepada penjual melalui bank atau secara langsung. Contohnya pembeli melalui distributor langsung dan online shop dapat membayar melalui bank dan lembaga keuangan lainnya kepada penjual Oreo. Selanjutnya pemesanan. Pemesanan adalah aktivitas yang selalu dilakukan oleh konsumen sebelum proses membeli. Contohnya yaitu pemesanan dipesan melalui nomor telepon marketing Oreo atau nomor telepon sales Oreo. Yang selanjutnya physical possession, mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan baku hingga barang jadi dan akhirnya sampai ke konsumen. Contohnya yaitu barang jadi disimpan pada gudang produsen dan didistribusikan melalui transportasi. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi adalah pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif dengan produk yang ditawarkan. Contohnya yaitu Oreo terus menjaga kepribadian produknya sebagai biskuit anak yang menyehatkan dan menyenangkan. Hal ini dilakukan dengan cara terus menggunakan tagline Oreo diputar, dijilat, dan dicelupin. Pada setiap iklan mereka promosi dilakukan melalui iklan di media komunikasi seperti TV, koran, majalah, sponsorship, banner, atau papan reklame, dan memilih brand ambassador, yaitu menanggung risiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran pemasaran, dan untuk itu harus melakukan riset pasar terlebih dahulu. Contohnya yaitu kerusakan dan produk tidak laku pada produk ditanggung oleh pihak distribusi, yang yaitu titel yaitu saluran distribusi yang mampu mendorong adanya kepemilikan barang melalui badan atau pihak kepada badan atau pihak lainnya. Contohnya yaitu PT Krab Indonesia dengan brand Oreo. Tahapan saluran distribusi. Nah, pada tahapan distribusi ini terdiri dari 6 tahap, yaitu produsen, distributor, subdistributor, grosir, pedagang eceran, dan konsumen. Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama tadi adalah produsen. Nah, produsen ini pemilik produk yang melakukan penjualan produk ke pihak distributor. Nah, kalau pada produk Oreo sendiri, produsennya ialah Mondelez International Nabisco Cadbury Continental Biscuit Limited. Kedua adalah distributor. Nah, pihak ini memiliki kegiatan pembelian produk secara langsung dari produsen dalam menjual produk kepada pihak grosir atau pengecer. Nah, pada produk Oreo sendiri distributornya ialah PT Kraft Indonesia. Ketiga adalah subdistributor. Nah, pihak yang membeli produk dari distributor utama. Contohnya seperti swalayan atau agent, di mana kita bisa mendapatkan produk Oreo
Oreo itu bisa di Carrefour, di Giant, atau di swalayan-swalayan besar lainnya. Nah, yang keempat adalah grosir. Nah, grosir ini merupakan pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara membeli produk dari pihak distributor lalu dijual kembali pada pengecer ataupun pedagang besar. Nah, contohnya seperti pasar dan toko-toko besar di mana kita bisa membeli pengecer ini bisa membeli produk Oreo di toko-toko besar di dalam pasar lalu dijual kembali. Yang kelima adalah pedagang eceran. Nah, pedagang eceran ini akan melakukan aktivitas jual beli secara langsung pada konsumen tingkat akhir, yang mana umumnya pedagang tersebut akan melakukan komunikasi langsung secara langsung pada konsumen, dan konsumen tidak akan menjual kembali barang tersebut. Nah, kalau di produk Oreo sendiri kita bisa mendapatkannya di warung-warung kecil atau di dekat rumah, bisa di dekat kampus, bisa di dekat sekolah, di mana itu untuk kita konsumsi sendiri. Dan yang keenam adalah konsumen. Nah, konsumen ini adalah pembeli tingkat akhir yang menikmati barang ataupun layanan secara langsung dengan tujuan dan juga kebutuhan pribadinya masing-masing, seperti misalnya kamu atau kita membeli Oreo untuk saluran distribusi. Nah, dalam menentukan saluran distribusi, kamu perlu mempertimbangkan 4 hal, yaitu yang pertama adalah pertimbangan pasar, penentuan barang, penentuan perusahaan, dan penentuan perantara. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama merupakan pertimbangan pasar. Saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen. Maka keadaan pasar ini merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran distribusi. Nah, dalam mempertimbangkan pasar, ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama ada konsumen atau pasar industri. Nah, dalam hal ini distributor perlu mempertimbangkan pasar yang akan dituju, apakah pasar konsumen atau pasar industri. Jika pasar industri, umumnya jumlah perantara yang diperlukan tidak banyak dan memerlukan pemilihan penyalur yang dituntut memiliki kemampuan penguasaan secara teknik mengenai produk tersebut. Yang kedua ada jumlah pembeli potensial. Nah, jika jumlah potensi pembeli ini banyak, umumnya tingkat pelayanan yang diperlukan juga tinggi, sehingga jumlah perantaranya juga harus banyak. Begitu pula sebaliknya, jika pembeli potensialnya sedikit, maka tingkat selanjutnya ada pola pembelian. Nah, di sini pola pembelian konsumen juga beraneka ragam. Terkadang ada konsumen yang menginginkan membeli langsung dari lokasi terpusat. Ini adalah jumlah pesanan. Nah, volume penjualan dari sebuah perusahaan akan berpengaruh terhadap saluran yang dipakainya. Jika volume yang dibeli oleh pemakai industri tidak begitu besar atau relatif kecil, maka perusahaan dapat menggunakan distributor industri. Nah, pada produk Oreo sendiri, pasar yang dituju merupakan pasar konsumen dengan jumlah pembeli yang potensial yang berjumlah banyak. Pola pembelian produk ini juga beraneka ragam, sehingga tingkat pelayanan yang diperlukan tinggi dan jumlah perantara yang dimiliki juga banyak. Yang kedua adalah penentuan barang. Nah, hal yang harus dilihat dalam penentuan barang ini, yang pertama adalah karakteristik produk. Misalnya, pada produk mudah rusak diharuskan dibentuk saluran distribusi pendek dan tingkat layanan yang tinggi agar cepat sampai ke tangan konsumen. Yang kedua ada nilai unit. Nah, jika nilai unit dari barang yang dijual relatif rendah, maka produsen cenderung mengadakan saluran distribusi yang panjang. Namun jika unitnya relatif tinggi, maka saluran distribusinya pendek. Ketiga adalah besar dan beratnya barang. Besar dan berat barang ini menentukan jumlah ongkos angkut barang, sehingga manajemen perlu mempertimbangkannya. Yang keempat adalah sifat teknis. Dalam hal ini, produsen harus memiliki penjualan dapat menerangkan berbagai masalah teknis mengenai penggunaan dan pemeliharaan barang tersebut. Nah, strategi distribusi yang dipilih juga harus dapat memberikan pelayanan yang baik sebelum maupun sesudah pinjaman. Selanjutnya, barang standar dan pesanan. Nah, jika barang yang dijual merupakan barang standar, maka penyalur harus memelihara barang tersebut sejumlah persediaannya. Sebaliknya, jika barang yang dijual berdasarkan pesanan, maka penyalur tidak perlu memelihara persediaan tersebut. Dan yang terakhir adalah luasnya produk lain. Jika perusahaan hanya membuat satu macam produk atau barang saja, maka perusahaan dapat menjual langsung kepada pengecer. Nah, kalau pada produk Oreo ini, dikarenakan produk mudah rusak, di mana isinya adalah biskuit yang mudah patah, maka perusahaan tidak menggunakan perantara dan membentuk saluran distribusi yang pendek.
sumber pembelanjaan. Penggunaan saluran distribusi langsung ataupun pendek biasanya memerlukan jumlah dana yang lebih besar. Oleh karena itu, saluran distribusi pendek ini kebanyakan hanya dilakukan oleh perusahaan yang kuat di bidang keuangannya atau perusahaan yang memang sudah besar. Nah, perusahaan yang tidak memiliki kondisi keuangan yang baik akan cenderung menggunakan saluran distribusi yang lebih panjang. Yang kedua adalah pengalaman dan kemampuan manajemen. Biasanya perusahaan yang menjual barang baru atau ingin memasuki pasar baru suka menggunakan perantara. Hal ini disebabkan karena umumnya perantara sudah mempunyai pengalaman sehingga manajemen dapat mengambil pembelajaran dari mereka. Yang ketiga ada pengawasan saluran. Nah, faktor pengawasan saluran kadang-kadang menjadi pusat perhatian produsen dalam kebijaksanaan saluran distribusinya. Nah, pengawasan akan lebih mudah jika dilakukan saluran distribusinya pendek. Jadi, yang ingin mengawasi penyaluran barangnya cenderung memilih saluran yang pendek walaupun ongkosnya tinggi. Yang terakhir adalah pelayanan yang diberikan oleh penjual. Jika produsen ingin memberikan pelayanan yang lebih baik seperti membangun gudang peragaan, mencarikan pembeli untuk perantara, maka akan banyak perantara yang bersedia menjadi penyalurnya. Nah, kalau pada produk Oreo, seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada produk Oreo ini menggunakan saluran distribusi yang pendek, didukung juga kondisi keuangan yang baik, di mana produk ini merupakan produk yang banyak diminati dan juga perusahaan PT Kraft ini merupakan perusahaan yang sudah lama berdiri, sehingga banyak perantara yang bersedia menjadi penyalurnya. Keempat merupakan menentukan perantara. Nah, dalam menentukan perantara atau distributor ini, kamu perlu melihat di antaranya yang pertama pelayanan yang diberikan oleh distributor. Nah, jika distributor ingin memberikan pelayanan yang baik, misalnya dengan menyediakan fasilitas penyimpanan, maka produsen akan bersedia menggunakannya sebagai distributor. Yang kegunaan perantara. Perantara akan digunakan sebagai penyalur. Nah, apabila ia dapat membawa barang produsen dalam persaingan dan selalu mempunyai inisiatif untuk memberikan usul tentang barang baru. Kemudian, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen. Kalau perantara bersedia menerima resiko yang dibebankan oleh produsen, misalnya risiko turunnya harga, maka produsen memilihnya sebagai penyalur. Hal ini dapat memperingatkan tanggung jawab produsen dalam menghadapi berbagai macam resiko. Dan yang terakhir yang harus dipertimbangkan adalah volume penjual. Dalam hal ini, produsen cenderung memilih perantara yang dapat menawarkan barangnya dalam volume yang besar dan jangka waktu yang lama. Nah, kalau pada produk Oreo ini, distributor yang dipilih merupakan distributor terpercaya yang memang sudah berdiri lama, yaitu PT Kraft Indonesia, sehingga pengalamannya dalam menyalurkan barang tidak diragukan lagi, seperti dalam penyimpanan barang dan tanggung jawabnya dalam kerugian produk, sehingga produk Oreo ini dapat disalurkan dengan baik hingga sekarang. Jenis-jenis saluran distribusi, yaitu saluran distribusi langsung produsen ke konsumen. Saluran distribusi ini yang paling sederhana dan pendek karena tidak ada pihak perantara di dalamnya, jadi hanya ada pihak produsen dan konsumen. Konsumen bisa membeli barang yang diproduksi langsung oleh produsen tanpa melewati tahap apapun. Dan yang selanjutnya, saluran distribusi produsen ke pengecer ke konsumen. Saluran distribusi di mana pihak produsen langsung melayani pihak pengecer dan pihak konsumen bisa membeli produk pada pengecer saja. Dan selanjutnya, saluran distribusi produsen ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke konsumen. Saluran ini tergolong sebagai pola umum yang kerap terjadi di pasar. Biasanya produsen akan membuat dan memasarkan barangnya ke pedagang besar. Setelah itu, barang akan sampai ke pengecer dan konsumen.
Yang selanjutnya, saluran distribusi produsen ke agen pengecer ke konsumen merupakan saluran distribusi di mana produsen memasarkan produknya melalui agen dan agen yang melayani para pengecer besar dan konsumen bisa memperoleh produk dari pengecer besar. Selanjutnya, saluran distribusi produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer dan ke konsumen merupakan saluran distribusi di mana produsen memasarkan produknya melalui agen penjual dan agen penjualan menyalurkan produk ke pedagang besar dan pedagang besar melayani pengecer sehingga konsumen memperoleh produk dari toko-toko kecil atau pengecer. Nah, setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis saluran distribusi, pengertian beserta contohnya, selanjutnya kita akan beralih ke tips-tips dalam memilih saluran distribusi atau cara memilih saluran distribusi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa cara memilih saluran distribusi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada mempertimbangkan kompetitor bisnis. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang kompetitor bisnis, kita itu ke basicnya dulu, apa itu kompetitor. Jadi, kompetitor itu adalah pesaing usaha atau pihak yang menjadi pesaing dalam bisnis kita. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya atau yang masih bingung, kenapa sih kita itu butuh yang namanya kompetitor di dalam dunia bisnis? Nah, alasannya karena agar kita itu bisa menyediakan layanan terbaik dengan memahami kebutuhan konsumen sehingga mereka bisa merasa nyaman di tempat kita. Maka dari itu kita itu perlu yang namanya kompetitor. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai pertimbangan kompetitor bisnis. Contohnya tuh seperti misalkan kompetitor kita itu didistribusiin produknya ke para pedagang besar saja. Dengan tanda kutip produknya itu sama ya dengan kita, Oreo gitu, produk Oreo. Nah, otomatis dong kita itu udah tahu bahwa kompetitor kita itu lebih memfokuskan produknya ke para pedagang besar saja. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesempatan penjualan melalui media sosial atau pedagang-pedagang kecil, pedagang eceran, tetapi dengan syarat menyebar kemana-mana gitu agar semua orang itu tahu produk Oreo serta bisa merasakan gitu rasanya produk Oreo seperti apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan mempertimbangkan kompetitor bisnis. Nah, yang kedua itu ada periksa biaya dan manfaatnya. Nah, maksud dari periksa biaya dan manfaatnya itu apa sih? Nah, setelah kita menentukan saluran distribusinya siapa aja, kita itu benar-benar harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan biayanya. Karena setelah kita memberikan keputusan kepada para distributor mengenai biaya, kita itu bakalan lebih sulit dan malah nggak bisa gitu untuk mengembalikan keputusan tersebut. Misalkan kita itu mau merubah harga, nah itu tuh nggak bisa gitu, sulit karena dari awal sudah fix harganya segitu. Nah, yang terakhir ada memberikan peringkat pada setiap pilihan. Maksudnya tuh gimana ya? Maksudnya tuh seperti apa sih? Nah, jadi yang namanya distributor itu pasti banyak, nggak hanya satu. Nah, kita itu memberikan peringkat misalkan pada si toko A dengan toko B. Nah, toko A itu sudah mampu menjual penjualan sangat tinggi dibandingkan dengan toko B. Nah, kita memberikan peringkat kepada toko A. Untuk selanjutnya kita juga memberikan peringkat kedua untuk toko B dan seterusnya untuk toko C, toko D, toko E. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan memberikan peringkat pada setiap bulan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya agar kita itu bisa tahu gitu bahwa produk kita itu lakunya di toko mana saja sih, dan apakah kita itu harus menambahkan produknya ke toko tersebut atau tidak gitu. Itu yang dimaksud dengan memberikan peringkat pada setiap pilihannya. Oke, setelah penjelasan di atas tadi,
kita dapat menyimpulkan bahwa saluran distribusi merupakan jalur yang digunakan oleh produsen untuk memindahkan suatu produk melalui suatu lembaga yang mereka pilih untuk mengalihkan kepemilikan suatu produk, baik secara langsung maupun tidak langsung dari produsen ke konsumen. Tujuannya untuk mencapai pasar tertentu. Jadi, pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan distribusi ini.